Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan pendidikan, di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam. Syahrul unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberkahan umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita masih bertemu dengan bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tawala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nasi man tawala umruhu wa sa'a amaluhu. Yang artinya bahwa sebaik-baik manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Manusia saling sayang menyayangi, manusia saling berbagi antara satu dan yang lainnya. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu manusia itu akan lebih buas daripada binatang. Kenapa demikian? Karena hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan mata oleh Allah, tapi tidak mampu melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan telinga, akan tetapi tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan pendidikan, di mana kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam diri kita sendiri. Berubah dari keadaan yang lama yang tidak baik. Keadaan yang lama mungkin pernah kita lakukan selama 11 bulan lamanya. Kita melakukan dosa apa saja. Apakah dosa-dosa itu kita sengaja atau tidak? Tetapi yang jelas tidak ada manusia itu yang tidak terlepas daripada dosa. Semua manusia itu pernah melakukan dosa. Maka di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan perubahan di dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya bahwa wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kutiba, artinya diwajibkan bagi kamu berpuasa, sebagaimana juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Di sini yang disapa oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa? Ini adalah merupakan sapaan mesra dari Allah. Karena orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki kelebihan, orang-orang yang memiliki kekhususan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang disebut oleh Allah bukan orang-orang Islam, ya ayyuhalladzina aslamu, enggak, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Maka mungkin ada yang bertanya, apa bedanya amanu dengan aslamu itu? Jawabannya, aslamu belum tentu amanu. Tapi kalau sudah amanu, sudah tentu aslamu. Kalau dia berislam, belum tentu dia mukmin. Mukmin sudah pasti muslim. Sebab ada ayat Al-Quran yang lain, Allah katakan dalam Al-Quran, wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubikum. Artinya orang-orang Arab Badui dulu pernah berkata, amanah, mengaku dirinya kami telah beriman. Tetapi Allah katakan kepada mereka, kulam tu'minu, katakanlah bahwa kalian itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah bahwa kamu sekalian itu barulah berislam. Kenapa demikian? Walam yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kamu sekalian. Jadi iman itu letaknya di dalam hati. Jamaah salat Isya dan salat tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa ini diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah ingin mentarbiah kita. Karena Allah ingin mendidik kita, karena Allah ingin mentakdir kita ini supaya kita ini menjadi manusia-manusia yang terbaik. Tidak hanya sekedar berislam, tapi juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, apa saja nilai-nilai tarbiyah di dalam bulan Ramadan ini? Yang pertama adalah nilai empati. Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini agar supaya apa? Agar supaya kita ini memiliki rasa empati, rasa peduli terhadap sesama manusia, sesama umat Islam ini. Bahkan secara umum ya, terhadap umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itulah maka berpuasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar, tidak hanya sekedar menahan dahaga atau menahan seks, ya, antara suami dan istri pada siang hari dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi harus lebih daripada itu, melatih diri bagaimana melahirkan rasa empati, rasa peduli di dalam diri kita sebagai orang yang beriman dengan cara berpuasa tersebut. Kalau puasa kita itu hanya sekedar menahan lapar, minum, menahan seks, ya, sesuai dengan ketentuannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'al 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa itu
dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Artinya hanya sekedar gugur kewajiban. Di dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah mengatakan, "Lamman lam yada' qaula zur, falaysa lillahi hajah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya bahwa barang siapa yang berpuasa akan tetapi dia tidak mampu menjaga mulutnya, menjaga kata-katanya dari bahasa-bahasa yang kotor, dari kata-kata yang kotor, ya, membicarakan orang dan lain sebagainya, maka Rasulullah mengatakan, "Falaisa lillahi hajat," maka Allah tidak butuh kepada orang yang menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga tersebut di dalam berpuasa itu. Jamaah salat tarawih insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka rasa empati orang-orang berpuasa itu diharapkan akan bisa melahirkan solidaritas sosial di antara umat Islam itu sendiri. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kebetulan hidupnya itu tidak beruntung seperti orang lain. Orang-orang hidupnya mungkin serba kekurangan, ya. Orang-orang kaya juga merasakan perasaan yang sama dengan berpuasa pada bulan Ramadan tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza ishtaka min udhun tada'a sa'irul jasadi bisahri wal humma." Artinya bahwa perumpamaan orang-orang beriman itu di dalam mereka saling cinta mencintai, di dalam mereka saling sayang menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh itu sakit, maka anggota tubuh yang lain pun juga akan ikut merasakan sakitnya tersebut. Itulah yang disebut dengan solidaritas. Bahkan di dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah SAW mengatakan, "Al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha," bahwa orang muslim dengan muslim yang lainnya itu sama seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dan yang lainnya. Jamaah salat tarawih salat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nilai tarbiyah yang kedua daripada perintah puasa di bulan Ramadan ini adalah agar supaya orang-orang yang berpuasa itu gemar belajar, gemar membaca. Ya, sebagaimana kita ketahui, ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW itu turunnya pada bulan Ramadan. Ya, apa itu suratnya? Surat Al-Alaq ayat pertama dan sampai 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu surat yang pertama turunnya pada bulan Ramadan. Jadi ayat yang pertama kali turun itu bukan perintah untuk sholat, bukan juga perintah untuk berpuasa, akan tetapi perintah untuk membaca. Ya, Iqra artinya bacalah. Ya. Bacalah dengan nama Tuhan. Itu tidak boleh dilepaskan ya. Bacalah dengan nama Tuhan. Itu juga mengandung sebuah cara, sebuah metode. Oh, di dalam membaca itu tidak boleh melepaskan kata baca itu dengan nama Tuhan, dengan nama Allah. Ya, seperti orang-orang Barat. Karena konsep nilai dalam Islam itu tidak bebas seperti dunia Barat. Kalau
orang di barat nilai itu bebas, konsep nilai itu bebas. Nah, tapi dalam Islam tidak. Jadi ilmu itu dipelajari bukan hanya sekedar untuk ilmu, akan tetapi ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Dan mengamalkan ilmu juga itu harus didasarkan kepada keikhlasan. Kalau tidak, maka boleh jadi ya itu juga tidak akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum yang perintah membaca itu ya membaca apa saja. Ya, tetapi dalam konteks bulan Ramadan ini tentu lebih khusus lagi kita diperintahkan untuk membaca, terutama membaca ilmu-ilmu atau belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Supaya apa? Supaya ibadah kita pada bulan Ramadan ini berkualitas. Supaya ibadah kita pada Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beramal itu mesti tahu ilmunya. Kalau tidak, boleh jadi dia beramal dan amalnya tidak dijamin bahwa amalnya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasarkan pada ilmu pengetahuan. Terutama lagi adalah membaca Al-Qur'an. Ya, sebab Nabi mengatakan, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an itu, kata Rasulullah SAW, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Masya Allah ya. Jadi bacaan kita itu tidak sia-sia. Ya, nanti pada hari kiamat, ya bacaan kita itu akan datang. Ya, akan datang menemui kita. Ya, memberikan syafaat, memberikan ampunan kepada kita, kepada orang yang membaca itu. Selain yang Al-Quran juga puasa yang kita jalankan pada bulan Ramadan juga ini, kata Rasulullah, yashfa'ani lil abdi, akan memberikan syafaat juga kepada seorang hamba yaumul qiyamah, pada hari kiamat nantinya. Jamaah salat tarawih dan salat isya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Pertama adalah membacanya. Ya, dan tentunya membaca itu ada caranya. Ya, sesuai dengan ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Ya, kalau misalnya bacaannya itu belum bisa lancar, tidak apa-apa. Bacaannya itu ya tertati-tati. Ya, kalau dalam hadis itu dikatakan yatata'ta, orang yang belajar yatata'ta atau membaca Al-Quran yatata'ta itu tetap juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orangnya bacaannya lancar, bacaannya bagus, bacaannya fasih. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, bahwa di dalam hadis yang lain lagi Nabi mengatakan apa? Al-mahir fil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran itu bersama-sama dengan barisan para malaikat nanti pada hari kiamat. Jadi begitu besarnya ya pahala orang-orang yang membaca Al-Quran itu. Maka dari itulah ya para jamaah sekalian, ya mumpung kita diberikan oleh Allah kesempatan pada bulan Ramadan ini, jangan sampai kita sia-siakan. Niatkan dalam diri kita, ya kalau perlu ya khatam Al-Quran ya 1 kali, ya 2 kali, 3 kali kalau perlu dan seterusnya. Lebih banyak khatam itu lebih bagus lagi. Ya. 30 juz 144 surat 6.666 ayat. Wah, itu luar biasa itu, ya. Luar biasa pahalanya kalau kita bisa membaca pada bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, nilai daripada tarbiyah atau nilai pendidikan bulan Ramadan ini, di mana Allah wajibkan kepada kita dengan cara berpuasa adalah agar supaya di dalam diri kita ini
tidak muncul rasa kesombongan. Kenapa? Karena dengan berpuasa kita merasa ada kesetaraan di antara kita ya dengan orang-orang yang tidak beruntung di dalam hidupnya itu. Orang-orang yang lapar ya, orang-orang kaya misalnya, ya tentu dia tidak pernah merasakan bagaimana susahnya itu. Ya, tidak memiliki apa-apa. Gimana susahnya orang yang tidak makan itu. Apalagi sekarang ini ya, ekonomi sulit ya. Masyarakat semakin banyak yang menderita ya. Minyak goreng saja susah sekarang itu ya. Terutama ibu-ibu nih ya, saya kira yang merasakan itu ya. Kalau bapak-bapak itu biasanya tahunya makan saja. Ya, tapi kalau ibu-ibu ini pasti ya merasakan itu ya. Susahnya sekarang ini. Ya. Nah, ini dirasakan oleh kita semua masyarakat ini ya, karena faktor ekonomi memang sekarang ini susah. Ya, maka ya diharapkan dengan puasa Ramadan yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini, kita sama-sama merasakan itu semuanya. Terutama orang-orang yang dehat, orang-orang yang memiliki, orang-orang yang mampu, ya itu harapannya seperti itu. Nah, oleh karena itulah maka jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT, tujuan daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa. Pada waktu sebelum datangnya Islam, tolok ukur atau ukuran kemuliaan seseorang itu adalah hartanya. Siapa yang paling banyak hartanya, maka dialah yang paling mulia. Nasabnya, siapa yang paling bagus nasabnya, dialah yang paling mulia. Tetapi begitu datang Islam, ya, lalu Islam mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah juga yang menjadi tujuan puasa pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dapat membangun ketakwaan dalam diri kita melalui puasa yang kita jalankan ini, melalui ibadah-ibadah mahdoh, puasa, sholat, ya, dan juga melalui ibadah-ibadah di mahdoh, yakni semua aktivitas yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini selain daripada ibadah mahdoh, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini betul-betul menjadi ataupun mendapatkan atau meraih predikat takwa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut. Saya kira inilah ceramah singkat yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrullah wa fadlul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi